mulai dari Ernest sampai ke Panji, terus juga Bintang Emon, terus juga Ari Kriting dan lain-lainnya, yang dimana mereka punya narasi yang berkaitan tentang sarkasme sosio budaya. Tapi nggak cuma itu, mereka juga kerap memberikan political satir dan juga suka mengangkat isu-isu krusial terkait pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, yang mereka kemas dengan jokes yang cermat, yang cerdas, jokes yang elegan, dan itu menandakan bahwa mereka itu paham, sangat paham tentang tradisi dari stand up komedi. Tapi sayangnya gue nggak temukan hal itu di Uus. Bahkan lebih cenderung Uus menampilkan dirinya bahwa seorang komedian yang kontroversial sebenarnya nggak bisa mewakili dirinya sebagai seorang komedian. Sikap-sikapnya, kontroversinya, bahkan konfrontasi dia ke si A, si B, si C di beberapa tahun terakhir ini, gue perhatikan justru gak bisa dikategorikan sebagai seorang stand up komedian sejati. Dan itu gue menilai nggak ada signifikansinya sama sekali dari apa yang selama ini dia lakukan di hadapan publik. Terus juga diperparah lagi dengan muatan konten-kontennya hari ini, konten-konten YouTube-nya hari ini, yang muatannya itu lebih ke arah kebetean dia, unek-unek dia terhadap satu hal atau terhadap seseorang, dan dia mencoba untuk membangun singgungan atau nyinyir singgungan terhadap seseorang atau sesuatu hal yang dia nggak suka di depan kamera. Dan gue merasa aneh, seharusnya yang dia bangun itu adalah critical thinking, bukan sindiran nyinyiran yang itu berbeda antara membangun critical thinking dengan sindir nyinyiran. Dan yang dibiasakan oleh Uus adalah hal kedua itu, bukan sesuatu hal yang sangat punya tradisi, mewakili tradisi sebagai seorang stand up comedian. Terus juga di depan kamera dengan confidence-nya dia men-show up hal-hal yang berbau alkohol, bahkan seksualisme, yang dia nggak sadar kalau anak-anak SMP dan SMA itu nangkringin videonya dia, nungguin videonya dia. Gue merasa dia ini nggak dewasa sebagai seorang milenialis yang gue sama dia nggak beda jauh, gue di atas dia, gue termasuk sebagai seorang milenial. Sebenarnya sih kalau menurut gue, kalau memangnya nggak bisa memberikan edukasi ke publik, tapi harusnya Uus memberikan suatu kemasan hiburan dengan latar belakang dia sebagai seorang stand up comedian. Dia harus membawa tradisi-tradisi stand up comedian dan menghindari hal-hal yang cenderung justru merugikan image dia sebagai seorang public figure. Dan itu akan nggak menyehatkan, dan itu nggak akan pernah bisa menyehatkan kehidupannya dia, dan terus akan merasa dihantui dengan bentuk perlawanan masyarakat ke dia. Mungkin dia punya dukungan dari fansnya, tetapi gue ngerasa itu hanya segelintir. Bayangin ada banyak orang tua yang khawatir dengan anak-anaknya ketika menyaksikan Uus di YouTube. Terus juga tongnya dia yang kayaknya itu lunak banget untuk ngucapin suatu hal yang kayaknya kok nggak penting banget untuk diucapin. Hal-hal yang memaki dengan
hal-hal yang berkaitan dengan kelamin dan juga kotoran, sah saja sih sebenarnya. Cuma kalaupun menjadi suatu kebiasaan itu agak aneh, apalagi dia seorang pria. Karena male tongue itu nggak begitu kan. Artinya ketika Uus sebagai public figure menjadi role model saat ini, entah itu pada mindset yang acak-acakannya ataupun dengan perilaku kognitifnya, sudah pasti itu akan menjadi problem disiplin intelektual bagi kaum milenial. Entah hari ini bahkan sampai kedepannya itu akan jadi problem. Gue bicara ini berkaitan erat dengan sisi normatif dari seorang public figure, yang dimana ya seorang public figure yang dituntut bukan hanya profesionalismenya, tetapi juga cara pandang dia atau pola pikir dia mengenai sesuatu hal yang sangat relevan dan terukur dengan modernisme hari ini gitu. Karena yang dibutuhkan adalah pola pikir yang membentuk bangunan pemikiran yang bersifat katakan sebagai insight, katakan sebagai suatu education, meskipun itu kemasannya itu adalah jokes, dan no problem, karena hari ini banyak edukasi itu sendiri dikemas dengan cara yang melalui jokes gitu. Guys, hari ini kita berada di era dimana intelektualitas kaum milenial itu ditagih betul-betul, karena dalam fase generasi menuju pertengahan abad 21 dan prosesnya, kaum milenial menjadi sentral, yang dimana isu-isu sosial, permasalahan sosial akan dikupas nantinya dan dibenahi oleh kaum milenial di kedepannya nanti. Dan itu pun menyisahkan kepada generasi-generasi setelahnya. Artinya regenerasi itu yang dibutuhkan untuk bagaimana suatu bentuk mindset yang terukur, elegan, punya tinjauan yang sangat paradigmatik, yang harus benar-benar diadakan hari ini. Dan bayangkan kalau Uus menjadi role modelnya, tentunya mindset kaum milenial itu akan berantakan. Meskipun nggak secara menyeluruh ya, gue nggak menggeneralisir banyak orang, tetapi kalau gue lihat dari sisi popularitasnya dia hari ini gitu. Nah, artinya Uus bisa dikategorikan sebagai seorang milenial yang justru punya pengaruh yang buruk bagi mindset milenial. Bayangkan kalau hal itu terjadi dan kedepannya itu bagaimana, dan yang hanya tersisa adalah persaingan yang tidak sehat dan kemunculan dan munculnya disparitas sosial itu akan makin dirasa kedepannya. Saya rasa itu aja. Jangan lupa subscribe. Thank you.